Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Deta Agustiana dengan NIM A5102202441 PGSD kelas 6F. Di sini saya akan memaparkan video terkait pemenuhan UTS Teaching English for Children. Nah, untuk yang pertama itu ada karakteristik perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Anak-anak usia sekolah dasar berada dalam fase operasional konkret yang berlangsung dari umur 7-11 tahun. Nah, anak pada usia ini mereka mulai mampu berpikir logis dan melakukan operasi mental yang lebih kompleks. Biasanya anak-anak pada fase ini belajar untuk memahami konsep-konsep logis, meskipun mereka masih membutuhkan objek konkret untuk membantu proses berpikir mereka. Nah, karakteristik perkembangan kognitif anak sekolah dasar itu ada 6. Yang pertama itu ada peningkatan kemampuan matematika. Nah, anak-anak mulai memahami konsep matematika yang lebih kompleks seperti perkalian, pembagian, serta hubungan antara angka dan jumlahnya. Nah, yang kedua ada perkembangan bahasa. Nah, kemampuan anak dalam berbahasa di tingkat sekolah dasar semakin berkembang dengan kemahirannya dalam membaca, menulis, berbicara yang semakin baik, serta penggunaan kosakata yang lebih luas dan pemahaman aturan tata bahasa yang lebih rumit. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pengembangan kemampuan penalaran logis. Nah, anak-anak mulai menggunakan penalaran logisnya untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan memahami hubungan sebab serta akibatnya. Yang keempat itu ada peningkatan kemampuan berpikir kritis. Nah, mereka mulai mampu menilai informasi dengan kritis dan mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, yang kelima itu ada perkembangan memori. Nah, ini berarti kemampuan memori anak-anak sekolah dasar itu semakin baik, memungkinkan mereka untuk menyimpan dan mengingat berbagai informasi yang lebih efektif. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada ekspresi kreatif dan imajinasi. Nah, ini berarti anak-anak mulai mengekspresikan kreativitas dan imajinasinya melalui berbagai aktivitas seperti menggambar, menceritakan cerita, melukis, dan sebagainya. Nah, kemudian teori pemerolehan bahasa kedua yang pertama itu menurut Chomsky. Chomsky mengemukakan sebuah teorinya bahwa pemerolehan bahasa pada seseorang atau anak sudah dibawa sejak ia lahir, karena ia dibekali dengan sebuah alat pemerolehan bahasa yang kemudian dikenal dengan Language Acquisition Device atau LID. Semua anak akan memperoleh bahasa pada porsi yang sama. Hal ini tidak ada hubungannya dengan faktor kognitif lainnya seperti IQ. Nah, selanjutnya, teori menurut Piaget. Piaget mengemukakan bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Piaget juga menegaskan pula bahwa struktur yang kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula sesuatu yang dipelajari dari lingkungan. Struktur bahasa itu timbul sebagai akibat dari interaksi secara terus-menerus dari tingkat fungsi kognitif anak dengan lingkungan kebahasaannya. Nah, selanjutnya teori dari Vygotsky. Nah, Vygotsky mengemukakan pemerolehan bahasa bukan sekedar proses internal, tetapi sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Oke, kemudian hubungan teori dengan kemampuan anak sekolah dasar belajar bahasa Inggris. Nah, menurut Jean Piaget, pemerolehan bahasa sangat terkait dengan perkembangan kognitif anak. Dalam kemampuan bahasa Inggrisnya dapat dipelajari dengan berbagai cara. Menurut Piaget itu yang pertama melalui belajar lewat pengalaman yang nyata. Nah, yang kedua itu ada proses bertahap dan bermakna. Nah, pemerolehan bahasa terjadi secara bertahap sesuai dengan perkembangan kognitif, mulai dari kosakata sederhana dan kalimat pendek yang bermakna bagi anak. Nah, selanjutnya peran interaksi sosial. Yang keempat itu ada aktif membangun pengetahuan. Nah, kemudian menurut Vygotsky yang menekankan bahwa bahasa dan berpikir berkembang lewat interaksi sosial. Nah, anak sekolah dasar lebih mudah menangkap bahasa Inggris saat berkomunikasi dengan guru atau temannya. Yang kedua, itu ada peran guru sebagai scaffolding. Nah, di sini guru memberi bantuan awal atau petunjuk maupun contoh, lalu perlahan mengurangi saat anak mulai bisa mandiri. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu ada ZPD atau tantangan yang terstruktur. Nah, materi yang diberikan kepada anak itu sesuai dengan levelnya, tidak terlalu rendah tapi juga bisa dipahami dengan adanya bantuan dari guru gitu.
Hubungan teori pemulihan bahasa kedua menurut Chomsky dalam kemampuan siswa sekolah dasar berbahasa Inggris itu yang pertama itu ada kemampuan bawaan atau LID, bahwasanya anak sekolah dasar mempunyai potensi alami untuk menangkap pola bahasa Inggris seperti tenses, struktur kalimat, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada input bahasa penting. Nah, anak butuh paparan atau exposure bahasa Inggris yang cukup untuk mengaktifkan LID-nya. Contohnya, mendengarkan cerita, lagu, video, atau dialog dalam berbahasa Inggris secara rutin. Nah, yang ketiga itu tidak perlu fokus pada grammar di awal. Nah, pembelajaran tidak harus dimulai dengan aturan, tetapi dengan penggunaan bahasa secara alami. Nah, yang keempat itu ada anak bisa menyusun kalimat sendiri. Nah, dengan cukup paparan yang disampaikan, anak akan mulai menciptakan kalimat baru, bukan hanya meniru. Oke, baik. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip 4 keterampilan dalam berbahasa Inggris, yaitu listening, speaking, reading, and writing. Nah, yang pertama itu ada listening. Nah, prinsip yang pertama itu dari mudah ke sulit. Nah, contohnya itu adalah mulai dari kata atau frasa pendek, lalu ke kalimat atau percakapan. Nah, yang kedua itu ada prinsip kontekstual. Nah, itu contohnya menggunakan audio yang sesuai dengan kehidupan nyata anak. Nah, yang ketiga itu prinsip aktif. Nah, contohnya itu melibatkan anak dengan tugas mendengarkan, misalnya menjawab pertanyaan atau memilih gambar. Nah, selanjutnya prinsip menggunakan media. Contohnya menggunakan lagu, video, atau cerita pendek. Nah, selanjutnya itu ada prinsip speaking dan contohnya. Yang pertama itu ada prinsip fokus pada komunikasi, bukan langsung pada tata bahasa. Contohnya itu misalnya ajak anak untuk berbicara setiap hari dalam berbahasa Inggris. Nah, yang kedua itu ada prinsip berikan banyak kesempatan latihan. Misalnya, contoh aktivitasnya itu ada role play, dialog, atau game dalam berbahasa Inggris. Nah, yang ketiga itu ada lingkungan aman dan sportif. Nah, contohnya buat lingkungan supaya anak itu tidak takut dalam belajar dalam bahasa Inggris. Apabila anak itu mengalami kesalahan, bukan langsung dicas, tapi dibetulkan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada gunakan topik familiar. Nah, ajak anak berbicara atau bercerita dengan topik sehari-hari dengan kata-kata yang sederhana seperti topik keluarga, makanan, atau sekolah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada prinsip reading dan contohnya. Nah, yang pertama itu ada mulai dari bacaan yang sederhana. Contohnya mulai dari gambar, cerita pendek, teks dengan kosakata yang dikenal terlebih dahulu. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua yaitu membaca untuk mendapatkan makna. Contohnya itu fokus pada pemahaman konten, bukan sekedar membaca dengan kata-katanya. Yang ketiga itu ada prinsip menggunakan ilustrasi. Jadi contohnya itu menggunakan gambar untuk pemahaman sebuah teks. Nah, yang keempat itu ada prinsip latihan strategi membaca. Contoh aktivitasnya itu adalah skimming atau membaca cepat dan scanning atau membaca informasi secara spesifik. Nah, selanjutnya adalah prinsip writing dan contohnya. Yang pertama adalah prinsip mulai atau meniru. Nah, contoh aktivitasnya itu adalah menyalin kata, melengkapi kalimat, membuat kalimat sederhana. Terus yang kedua itu ada fokus pada ide, bukan langsung ejaan atau grammar. Nah, contoh aktivitasnya itu ajak anak untuk menemukan sebuah tema atau ide sebelum ia menulis sebuah cerita misalnya. Nah, yang ketiga itu ada bertahap. Contoh aktivitasnya itu mengajak anak menulis mulai dari yang sederhana, yaitu dari kata, lalu ke frasa, lalu ke kalimat, lalu ke paragraf. Nah, pokok bahasan selanjutnya adalah pemilihan media yang digunakan dan alasan memilihnya. Nah, dalam belajar speaking atau berbicara, media yang digunakan itu adalah boneka tangan atau puppet. Nah, alasannya itu membuat anak lebih percaya diri berbicara lewat karakter boneka. Yang kedua itu ada meningkatkan minat dan interaksi anak saat praktek dialog sederhana, karena boneka itu cenderung menarik ya bagi anak-anak. Nah, selanjutnya yang ketiga itu cocok untuk bermain peranan atau role play seperti hello, what is your name? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya media dalam listening itu menggunakan lagu dalam bahasa Inggris. Contohnya itu dengan lagu If You're Happy and You Know It. Nah, alasannya itu dengan menggunakan lagu itu dapat melatih pendengaran lewat ritme atau pengulangan. Nah, alasan berikutnya, lagu memudahkan anak untuk memahami perintah dan kosakata. Media yang digunakan dan alasannya dalam keterampilan membaca atau reading. Nah, media yang digunakan itu adalah buku cerita bergambar atau buku besar. Nah, alasannya, yang pertama itu gambar membantu anak memahami isi cerita walaupun kosakatanya masih terbatas. Selanjutnya, media dan alasan yang digunakan dalam keterampilan writing atau menulis. Nah, media yang digunakan itu adalah gambar pemicu cerita atau picture prompt.
Nah, contohnya itu gambar anak sedang bermain di taman. Nah, alasannya itu dapat membantu anak-anak dalam mengekspresikan ide tulisan mereka dengan visual sebagai panduan. Nah, tak terasa sudah di akhir penyampaian materi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian atau pemaparan materi tadi masih banyak kesalahan maupun kekurangan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ibu dosen. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.